Inilah beberapa ancaman dari banyaknya ancaman bagi orang yang enggan atau tidak mau mengeluarkan dan membelanjakan hartanya baik zakat, infak, atau sodako di jalan Allah. Apa sajakah itu? Mari kita simak. 1. Mendapat azab yang pedih ketika seorang muslim enggan mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang pedih kepadanya. Ini sesuai dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nauzubillah, semoga kita dimudahkan dalam beramal. 2. Hartanya dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Serta ancaman lain bagi muslim yang enggan mengeluarkan zakat adalah dikalungkan hartanya yang berat di leher pada hari kiamat kelak, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semoga kita tidak menjadi seseorang yang bakil atau kikir. 3. Diratakan dengan lempengan dari api di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya, tidak mau membayar zakat, pada hari kiamat pasti ia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan api, lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian lambungnya disetrika dengan lempengan itu, juga dahi dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu mendingin, akan dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan untuk tiap hamba. Lalu ditampakkan jalannya, ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitu pula pemilik unta yang tidak mau memenuhi haknya. Di antara haknya adalah zakat susunya pada waktu keluar. Pada hari kiamat, pasti unta-unta itu dibiarkan di padang terbuka. Sebanyak yang ada, tidak berkurang seekor anak unta pun dari unta-untanya itu. Dengan tapak kakinya, unta-unta itu akan menginjak-injak pemiliknya dan dengan mulutnya, mereka menggigit pemilik itu. Setelah unta yang pertama telah melewatinya, maka unta yang lain kembali kepadanya. Ini terjadi dalam satu hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun, sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian juga pemilik sapi dan kambing yang tidak mau memenuhi hak sapi dan kambing miliknya itu. Pada hari kiamat, tentu sapi dan kambing itu akan dilepas di suatu padang yang rata, tidak kurang seekor pun. Sapi-sapi dan kambing-kambing itu tidak ada yang bengkok, pecah atau hilang tanduknya. Semuanya menanduk orang itu dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injak dengan tapak kakinya. Setiap lewat yang pertama, maka kembalilah yang lain. Demikian terus-menerus dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun, sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, ke surga atau ke neraka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Beliau bersabda, kuda itu ada 3 macam, menjadi dosa bagi seseorang, menjadi tameng bagi seseorang dan menjadi ganjaran bagi seseorang. Adapun kuda yang menjadi dosa bagi seseorang adalah kuda yang diikat dengan maksud pamer, bermegah-megahan dan memusuhi penduduk Islam, maka kuda itu bagi pemiliknya merupakan dosa. Adapun yang menjadi tameng bagi seseorang adalah kuda yang diikat pemiliknya untuk berjuang di jalan Allah, kemudian pemilik itu tidak melupakan hak Allah yang terdapat pada punggung dan leher kuda, maka kuda itu menjadi tameng bagi pemiliknya, penghalang dari api neraka. Adapun kuda yang menjadi ganjaran bagi pemiliknya adalah kuda yang diikat untuk berjuang di jalan Allah, untuk penduduk Islam pada tanah yang subur dan taman.
Maka sesuatu yang dimakan oleh kuda itu pada tanah subur atau taman tersebut, pasti dicatat untuk pemiliknya sebagai kebaikan sejumlah yang telah dimakan oleh kuda dan dicatat pula untuk pemiliknya kebaikan sejumlah kotoran dan air kencingnya. Bila tali pengikat terputus, lalu kuda itu membedal, lari sekali atau dua kali, maka Allah akan mencatat untuk pemiliknya kebaikan sejumlah langkah-langkah dan kotoran-kotorannya. Dan jika pemilik kuda itu melewatkan kudanya pada sungai, kemudian kuda itu minum dari air sungai tersebut, padahal ia tidak hendak memberi minum kudanya itu, maka Allah pasti mencatat untuknya kebaikan sejumlah apa yang telah diminum kudanya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan keledai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentang keledai kecuali satu ayat yang unik dan menyeluruh ini. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Sahih Muslim nomor 1647. Itulah beberapa ancaman bagi orang yang enggan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bahkan sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar ketika menjadi pengganti Rasul sebagai khalifah, ia hendak memerangi orang yang enggan membayar zakat karena zakat itu merupakan hal yang wajib dalam Islam. Wallahu alam.